Ya saya katakan gini ya, orang mau gelarnya berapapun, titelnya, anggap aja tertinggi profesor. Tapi kalau tidak punya adab, tidak punya ilmu, maka akan kelihatan apa ya? Kelihatan culunnya gitu loh. Orang yang sudah meninggal, itu makanya pesan para ulama itu tidak boleh sedikit pun aibnya itu untuk diceritakan. Ceritakan yang baik-baiknya. Nah coba sekarang, Profesor Bambang bilang bahwa almarhumah Vanessa itu mencintai dia sampai di akhir hayat, bahkan menyampaikan sampai 4 kali. Loh ini maksudnya apa? Lawang almarhumah Vanessa itu menikah secara sah, video-videonya yang terakhir itu bagaimana almarhumah Vanessa dan Mas Bibi ini menunjukkan, bahkan menjadi teladan gitu loh, anak-anak muda agar ke depan bagaimana membangun rumah tangga yang baik, bagaimana membangun cinta yang benar. Itu ditunjukkan mereka berdua. Lalu ujuk-ujuk muncul Profesor Bambang. Apa karena almarhumah Vanessa itu nggak bisa diklarifikasi, nggak bisa ditabayunin sehingga ngomong sakarepe dhewe. Itu salah fatal itu. Mengatakan almarhumah mencintai sampai akhir, salah itu. Itu harus minta maaf kepada keluarga Haji Faisal. Kenapa? Karena sampai detik, sampai meninggal ya, itu almarhumah Vanessa adalah istri sah Mas Bibi, yang dikaruniai anak namanya Galaskai. Itu harus minta maaf itu. Kalau tidak minta maaf, itu nanti Pak Bambang akan dicap sebagai profesor yang tidak punya pengetahuan yang sangat luas, sangat dalam. Seperti itu. Jadi memang untuk membuka aib orang yang meninggal semacam itu, karena mereka udah meninggal nggak bisa menjawab. Iya, dosa-dosa besar itu perbuatan tercela. Kalaupun misalnya tuh si almarhumah atau mayit ini pernah melakukan sesuatu, kalaupun itu benar misalnya, tapi kalau itu membuat situasi tidak baik, itu haram hukumnya untuk diceritakan. Kalaupun itu benar, apalagi kalau sampai tidak benar, itu namanya dusta, riba, namimah. Itu melekat kepada sosok profesor itu tadi gitu loh. Termasuk ketika dugaan-dugaan bahwa hamil di luar nikah ya. Waduh, ini kurang ajar itu. Orang yang ngomong, orang sudah almarhum pada teriak ini hamil juga. Waduh, dolim itu, dolim. Dan kalau ada orang yang ngomong terus minta tes DNA, saya mohon kepada Pak Haji Faisal nggak usah dihiraukan. Itu orang sinting semua itu yang minta tes DNA itu, nggak usah dilayani itu. Itu. Ya udah cukup tunjukkan catatan lembaran negara, buku nikah, akte kelahiran, ya sudah itu. Nggak usah diurus orang-orang yang begitu itu. Itu orang yang pansos terhadap almarhumah aja gitu loh. Mau cari makan kok pakai cara-cara begitu itu. Artinya dokumen itu udah fakta otentik, nggak bisa diganggu gugat, akta kelahiran. Iya betul, nggak bisa sudah. Dan Pak siapa itu, Pak Dodi, tantonya atau siapa tidak punya hak untuk tes DNA. Tidak ada sesuatu yang mendesak begitu. Iya, nggak ada, nggak usah dirokan. Mau somasi mau biarin aja, sobek aja somasinya. Kalau saya begitu gitu loh. Karena mungkin polemiknya itu yang terjadi, dia sebut ada polemik dalam arti sekadar isu, maksudnya fakta hukumnya sudah ada dalam bentuk dokumen-dokumen. Lembaran negara udah itu. Apalagi Pak Haji Faisal ini ditunjuk oleh hakim itu kan wakil Tuhan ya, ditunjuk sebagai wali. Ya sudah itu. Maka saking Pak Faisal ini kesabaran orang menurut saya. Jadi ketika asuransi tidak diberikan kepada Gala, tidak dikonfirmasi kepada Pak Haji Faisal, padahal Pak Faisal itu ditunjuk sebagai wali, harusnya Pak Faisal dan pengacaranya itu menggugat Dodi Sudrajat, menggugat Profesor Bambang itu gitu loh. Ada apa Profesor Bambang itu kok pegang uang katanya, terus membagikan uang sudah dibagi 2, ini apa-apaan ini? Nggak bener itu, ngawur itu. Dolim gitu. Gus, banyak netizen yang bilang coba saya sekali Gus bertemu dengan Bambang. Apakah jika Profesor Bambang ingin bertemu bersedia untuk berdebat? Jadi begini Mas, saya ini walaupun
ibaratnya pedagang kaki lima lah, penjual nasi rawon bidadari. Saya tidak melihat dia sebagai seorang profesor. Ukurannya orang baik itu bukan karena gelarnya ya. Kalau untuk urusan debat, terus saya yang pasti tidak mungkin lah menemui walaupun dia sekelas profesor. Tapi kalau teman-teman mau memfasilitasi debat secara terbuka, baik ilmu agama, baik ilmu sosial, baik ilmu tentang asuransi, waris, dan lain-lain, bongkar makam dan lain-lain, saya insya Allah siap lahir batin. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka edukasi. Saya tidak akan menyudutkan, tapi ini loh yang benar. Karena ini kan sudah jadi tontonan masyarakat Indonesia kan. Nah, maka sampaikan kebenaran. Apalagi kan saya lihat profilnya kan seorang pendidik ya. Nah, seorang pendidik ya harus mendidik yang benar gitu loh, bukan ngajari elek.